Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad khairil anam wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ala dawam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad abduhu la nabiyya ba'dah. Sungguh tidak ada kata yang paling indah, tiada kata yang paling sempurna selain puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sholawat beserta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita, yakni Habibana wa Nabiyana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaat dari beliau di akhirat kelak. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang terhormat Dewan Juri Lomba Pidato tingkat SMP sewilayah Singaparna. Pada kesempatan baik ini, izinkan saya, Karisa Merdeka Hakim dari SMP Islam IPP Cilengsi akan menyampaikan pidato yang berjudul Kecintaan Terhadap Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia merupakan bahasa nasional dan merupakan jati diri kita sebagai warga negara Indonesia yang tercantum dalam isi Sumpah Pemuda tahun 1928 yang berbunyi, kami putra dan putri Indonesia berbahasa satu, bahasa Indonesia. Kita sebagai bangsa Indonesia harus menjunjung tinggi dan bangga menggunakan bahasa Indonesia sebagai bentuk rasa nasionalisme. Namun pada zaman sekarang banyak sekali masyarakat Indonesia yang mulai meninggalkan bahasa Indonesia yang baik dan benar hanya karena dianggap tak keren. Bahkan di antara mereka ada yang lebih mahir bahasa asing dibandingkan bahasa Indonesia itu sendiri. Bahasa juga memiliki dua fungsi. Yang pertama sebagai alat komunikasi, berarti bahasa dijadikan untuk sarana menyampaikan informasi kepada orang lain mengenai apapun yang ingin kita sampaikan. Sedangkan fungsi bahasa sebagai alat pemersatu, berarti bahasa dijadikan untuk alat penghubung antar daerah, antar suku, dan antar budaya. Coba bayangkan, apabila ada seseorang dari daerah Sunda bertemu dengan seseorang dari daerah Jawa, apabila kedua orang itu berbicara dengan bahasa daerahnya masing-masing, maka tidak akan terjalinlah komunikasi yang baik. Keduanya akan tidak paham kemana arah pembicaraan itu. Nah, itulah fungsi dari bahasa sebagai alat pemersatu. Berdasarkan kedua fungsi tersebut dan masalah-masalah yang ada, lalu bagaimana caranya kita mencintai bahasa Indonesia? Ada 3 cara yang bisa kita lakukan, yang saya singkat dengan 3D. D yang pertama, dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Contoh, saya memberi 2 kalimat. Kalimat ke-1, saya semalam ketiduran. Dan kalimat yang kedua, semalam saya tertidur. Menurut para hadirin, kalimat manakah yang paling benar? Apakah kalimat ke-1? Apakah kalimat kedua? Kemungkinan di antara para hadirin ada yang menjawab terdapat pada kalimat ke-1. Padahal yang benar itu pada kalimat kedua. Kalimat ke-1, semalam saya ketiduran. Ketiduran apa maksudnya? Apakah ketiduran meja? Apakah ketiduran lemari? Dan lain-lain. Kalimat kedua, semalam saya tertidur, yang berarti
Terkadang dalam kehidupan sehari-hari kita menggunakan bahasa yang salah, padahal itu tidak boleh dilakukan. D yang kedua, dengan cara membaca buku. Buku merupakan salah satu sarana untuk mengembangkan kecintaan terhadap bahasa Indonesia. Bagaimana tidak? Dengan membaca buku, kita akan memperkaya diksi dan mencintai bahasa Indonesia dengan sempurna. D yang ketiga, dengan cara menulis. Setiap orang pasti memiliki gagasan. Apabila gagasan tersebut dituangkan ke dalam sebuah tulisan, maka secara tidak langsung itu melatih kemampuan kita untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Hadirin yang saya hormati, maka dari itu kita harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kalau tidak dibiasakan, maka mau sampai kapan kita menggunakan bahasa Indonesia yang salah? Itu seperti halnya menyepelekan bahasa Indonesia. Mari kita kumandangkan bersama-sama. Aku cinta bahasa Indonesia. Aku bangga bahasa Indonesia. Dan bahasa Indonesia memang luar biasa. Sekian yang saya bisa sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.